Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebuah kabar gembira datang dari Gus Nur yang secara langsung disampaikan sendiri oleh beliau di kanal YouTube-nya. Gus Nur mengungkapkan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, ia mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga saat ini Gus Nur telah bebas murni dan tidak lagi harus menjalani pembebasan bersyarat, di mana setiap hari tertentu dia harus wajib lapor ke Bapas. Marilah kita dengarkan pernyataan Gus Nur berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari apa? Ahad tanggal 3 Agustus 2025. Saya berada di bumi Allah, disemayamkan di tengah ruang yang namanya Padang, Sumatera Barat. Saudaraku semua, kemarin ba'da asar saya dapat kabar, Alhamdulillah, saya bebas murni. Jadi turun amnesti. Dulu waktu saya masih di dalam, memang ada wacana dapat amnesti dari Presiden Prabowo. Saya tunggu, amnestinya tak kunjung datang sampai saya bebas bersyarat. Tapi alhamdulillah, kemarin pada asar saya dapat kabar amnestinya sudah turun, sudah tiba, dan saya secara resmi dinyatakan bebas murni. Jadi saya tidak perlu lagi lapor-lapor ke Bapak setiap bulan. Saya bebas murni. Saya yang pertama, beberapa poin ingin saya sampaikan. Tentu kabar ini saya sambut dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah. Nah, yang kedua, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ke depannya hukum kita, hukum di Indonesia ini. Ya, bahwa selama ini hukum itu menjadi milik penguasa, alat penguasa untuk gebuk lawannya, untuk gebuk, meringkus, menangkap, memenjarakan orang-orang yang beda pikiran dengan penguasa, orang-orang yang kritis dengan penguasa. Ya, dibekuk, digebuk, dipenjara ya dengan undang-undang ITE ini. Jadi mudah-mudahan ke depan ya, di dalam pemerintahan rezim Pak Prabowo ini tidak ada lagi itu undang-undang ITE, ujaran kebencian, macam-macam itu. Ayo, demokrasi dijalankan, hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Jangan rakyat kecil saja yang di Pulau Soro, di Pulau Koto seperti kita ini. Saya percepat ya teman-teman ya. Apa? Menebarkan kebencian, selalu itu. Dilaporkan sekarang, besok ditangkap. Dilaporkan sekarang, besok diproses. Dilaporkan sekarang, besok jadi tersangka. Dijemput di rumah, ditangkap malam-malam. Pertama yang laporkan saya Menteri Agama, Gus Yakut yang laporkan saya. Begitu saya ditangkap, semua jajaran Ansor, Banser, Tumpengan, Syukuran, Pesta Pora, Gus Nur ditangkap, Pesta Pora semua. Yang laporkan saya itu menebarkan kebencian katanya, antar ras, antar suku, antar golongan, antar agama. Padahal di depan penyidik saya bilang, saya tanya sama penyidik, mana sih ada suku yang berantem gara-gara saya itu mana? Nggak ada kan? Madura, Batak, Jawa, Ambon, Kaili berantem berdarah-darah gara-gara saya. Nggak ada. Antar agama, Islam, Kristen, Hindu, Konghucu berantem gara-gara saya. Nggak ada. Memecah belah bangsa, mana ada bangsa belah? Rusia, Cina, Indonesia, nggak ada. Menimbulkan kegaduhan, keonaran, nggak ada. Ya kan? Nah, sekarang ini ada orang gara-gara dia ribut, gaduh, berantem tiap hari di TV, di warung kopi, di jalan, di kampus, di birokrat, di kantor, di mana berantem tiap hari di medsos, apalagi gara-gara satu orang. Mana kok nggak ditangkap sampai sekarang? Saya mana? Nggak ada satu fasilitas umum pun yang rusak gara-gara saya. Nggak ada satu ban pun yang meletus gara-gara saya. Satu halte yang dibakar gara-gara saya. Nggak ada. Tapi begitu kejamnya itu hukum waktu itu ya. Masya Allah, saya dilaporkan oleh Menteri Agama Gus Yakut di penjara 10 bulan. Padahal nggak terbukti, tuduhannya nggak terbukti. Dan sekarang saya nggak tahu kemana Gus Yakut itu. Saya hampir 3 tahun, 4 tahun nggak pernah lihat kemana. Ada yang tahu? Beritanya sih dikejar KPK. Oh iya, ada berita katanya dicari KPK. Oke ya. Lalu apalagi ya? Itu kasus-kasus yang selama ini disematkan ke saya. Yang lebih ngeri lagi, menodai agama. Gus Nur penoda agama, di penjara 4 tahun.
Ngeri enggak Indonesia ini? Negara hukum katanya. Mana coba? Maling garong uang rakyat, sumber daya alam bebas. Akhirnya teman-teman ya. Jadi itu poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Tom Lembong, alhamdulillah, semua yang kriminalisasi itu alhamdulillah sudah ada pencerahan, ada angin segar. Jadi intinya gitu teman-teman. Alhamdulillah saya ngasih kabar kepada sahabat-sahabatku semua, saya sudah bebas murni. Amnestinya turun. Ya, intinya begitu. Ya sudah, saya kehabisan bahasa. Mudah-mudahan intinya tidak ada lagi kriminalisasi. Tidak ada lagi itu, ya. Tidak ada lagi membungkam, memberangus orang-orang yang beda pikiran. Masya Allah. Harusnya tugasnya DPR, ngontrol pemerintah, ngontrol penguasa itu DPR harusnya. Tapi DPR-nya mandul, bahkan impoten, bahkan lemah syahwat. Ya, bahkan apa istilahnya ya, malah mungkin bagian dari rezim itu, rezim zolim laknatullah itu. Saya ucapkan selamat berjuang kepada semua relawan, aktivis, ya semuanya yang sekarang lagi terus menuntut keadilan. Selamat berjuang, baik mantan jenderal, baik Dr. Rismond dan teman-teman, baik Pak Mahfud MD. Saya dengar sekarang sudah mulai sering ngomong tuh Pak Mahfud MD itu. Abraham Samad, oke lah nggak apa-apa lah. Tapi intinya kan dulu Anda itu bagian dari rezim itu sebenarnya. Ya dulu saya melawan sendirian itu rezim laknatullah itu. Di saat rezim Jokowi masih berkuasa, saya berjuang sendirian, nggak ada yang bela. Ya sekarang sudah pada keluar semua, nggak apa-apa. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya dulu yang pernah jadi menterinya sekarang mulai ngomong ngalor ngidul. Dulu yang pernah bagian dari rezimnya, ikut makan uangnya, menikmati fasilitasnya, sekarang udah mulai ngomong ngalor ngidul di media. Terserah. Saya hanya bisa mendoakan selamat berjuang. Mudah-mudahan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap rakyat. Pak Prabowo, fokus Pak Prabowo, makmurkan rakyatmu, sejahterakan rakyatmu. Pun saya bebas murni, amnesti turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.